Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Ini adalah HP Vivo F15 ya. Jadi kendala dari HP ini mati ya. Oh, layarnya masih hidup dan ini layarnya bermasalah ya teman-teman. Oke, dan awalnya kata pemiliknya ini ya biasa ya, kalau layar seperti ini mesti kebanyakan jatuh ya. Oke, jatuhnya ya cukup parah ya, sampai LCD-nya seperti ini, rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kita tinggal ganti menggunakan LCD yang baru ya. Oke, kita lanjut ya untuk memperbaiki HP Vivo F15 ini. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu ya untuk dari backdoor penutup belakang dari HP Vivo F15 ini ya. Untuk cara pembukaannya ya kita cari celah ya di bagian belakang pada penutup ini ya. Kita urutkan menggunakan besi tipis ya. Apabila sulit ya kita bisa bantu menggunakan cairan thinner. Apabila mudah ya kita tinggal seset aja ya seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Awas, di sini ada kabel sensor sidik jari belakang ya. Nah, di sini ya. Ini HP kayaknya pernah servisan ya, saya lihat. Untuk dari bautnya ada yang kurang ya. Dan di sini untuk dari mesinnya ya masih mulus ya. Hanya saja LCD-nya yang berkendala. Oke, kita lanjut untuk buka semua dari baut-bautnya ini ya. Karena di sini banyak sekali bautnya, kita cukup buka aja untuk dari penutup bagian atas aja ya teman-teman ya. Jangan kita buka semuanya. Karena untuk soket dari LCD dan juga baterai dan juga penghubung mesin bawah itu ada di bagian belakang pada penutup mesin ini. Apabila sudah terbuka semua bautnya ya kita tinggal lepas aja ya untuk penutupnya ini. Ntar dulu, ini masih ada yang ketinggalan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, seperti ini untuk mesinnya masih mulus ya, belum pernah diutik-utik atau belum pernah diperbaiki untuk bagian mesinnya. Oke, dan saya langsung saja untuk buka dari soket dari baterai dan juga penghubung mesin bawah dan juga soket pada kabel LCD-nya. Apabila kita lepas baterainya, nah lihat di sini baterai terlepas sangat mudah sekali ya. Untuk dari plastiknya sudah hilang, dan saya lihat untuk dari kabel fleksibel pada LCD-nya juga pernah gantian ya, atau LCD-nya pernah gantian. Oke, lanjut kita buka untuk di bagian pada layar depan LCD-nya ini. Kita panaskan menggunakan blower. Untuk anginnya biasa saya kasih 3 ya. Untuk panasnya saya kasih 450 agar fungsi dari pembloweran ini, agar lem yang terdapat di bagian pada layar LCD-nya bisa lunak dengan panasnya blower ini ya. Nah, apabila sudah kita panaskan ya kita tinggal lepas saja ya untuk dari layarnya ini menggunakan besi tipis seperti ini. Kita cari celah di bagian sudut ya, sudut bagian atas ataupun bagian bawah. Kalau saya biasanya untuk cara membukanya di bagian sudut bagian atas, entah itu kanan atau kiri ya. Karena untuk bagian bawah itu bagian mesin. Jadi diusahakan untuk pembukaannya, untuk pembukaan pada LCD apapun itu ya, yang mesinnya di bawah itu harus mulainya dari atas terlebih dahulu ya teman-teman, agar ketika kita mengganti touchscreen atau melepas kembali LCD yang masih normal ya, kita tidak mengenai pada bagian mesin bagian bawah. Karena ini LCD sudah rusak ya, teman-teman bisa bebas ya untuk cara pelepasannya. Dan ini ya, di sini ada sebuah kaleng pada LCD-nya. Kita usahakan untuk penyesetan ini harus di bawah pada kaleng pada layar LCD-nya ini, agar untuk cara pelepasan dari layar LCD-nya ini lebih mudah ya. Oke, dan ini hampir terlepas semua ya untuk dari layarnya ini. Memang ini LCD pernah gantian ya. Saya lihat di sini lemnya sudah beda ya, dengan asli yang belum diganti ataupun yang sudah diganti itu sudah beda ya. Nah, di sini ya lihat ya teman-teman ya. Ini LCD yang sudah rusaknya. Memang sudah pernah gantian ya.
Oke, kita lanjut ya. Untuk di bagian sini kita harus bersihkan ya. Karena di sini ada sisa-sisa lem yang bawaan dari LCD yang sebelumnya. Jadi kita harus bersihkan agar tidak menghalangi ketika kita proses pengeliman nanti ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan menggunakan thinner ya, cairan thinner, karena lem LCD itu lunaknya dengan cairan thinner ya. Kita kasih secukupnya aja ya teman-teman ya. Yang penting intinya lem yang terdapat di sini bisa rontok atau bisa hilang ya. Kita bersihkan menggunakan pinset seperti ini ya, hingga bersih. Jangan sampai ada yang tersisa atau yang tertinggal di bagian sini ya. Agar ntar kalau kita proses pengeliman ya, layar itu bisa presisi dan rapi hasilnya ya teman-teman. Inilah rahasianya mengapa LCD yang rapi ataupun LCD yang tidak rapi ketika diganti ya di sini ya teman-teman ya. Oke, apabila sudah bersih seperti ini ya, kita tinggal pasang LCD yang baru ya. Oke, di sini saya sudah membelikan untuk LCD yang barunya teman-teman ya. Ini adalah LCD Vivo F15. Jadi apabila teman-teman mempunyai kendala di bagian LCD-nya ya, teman-teman bisa beli di toko terdekat ataupun di online ya. Ini LCD yang model baru ya. Ini LF ya. Saya beli di toko terdekat sini ya. Tidak mahal teman-teman ya. Untuk harganya teman-teman bisa cek link di bawah deskripsi ya. Sudah saya sertakan apabila teman-teman ingin mengganti LCD Vivo F15. Oke, karena ini belum saya tes ya untuk LCD yang barunya ini, maka saya pasangkan kembali untuk baterainya. Kita cukup pasang aja baterainya terlebih dahulu ya. Karena di sini saya akan mengetes apakah LCD yang saya beli ini benar-benar normal dan lancar atau tidaknya ya di sini ya teman-teman. Jadi usahakan untuk pengetesan ini kita jangan menyobek segel yang terdapat di LCD ini ya. Jadi apabila LCD ini bermasalah, kita bisa kembalikan ke tokonya lagi dan kita bisa tukarkan LCD yang baru yang intinya sama mereknya ya teman-teman. Oke, dan ini sudah saya tancapkan semua untuk dari konektor LCD dan juga dan juga baterainya ya. Nah, ketika saya nyalakan di sini LCD menyala, ada tulisan Vivo ya. Kita tunggu aja hingga proses ini menampilkan ketampilan berikutnya ya. Coba saya akan tes apakah benar-benar LCD ini normal atau tidak. Apabila normal, lancar dan tidak ada kendala, ya terpaksa saya akan teruskan untuk proses pengeliman pada LCD yang baru ini. Oke, dan ini HP sudah menyala. Coba saya akan tes dari angka 1 sampai angka 0 ya. Nah, seperti ini. Ternyata di sini saya cek ya, LCD normal dan tidak ada kendala. Untuk proses pengetesan ini sudah berhasil. Dan saya akan matikan kembali untuk HP-nya ini ya. Oke, saya matikan, layar sudah mati dan kemudian kita lepas ya. Kita lepas soket-soketnya, pertama dari soket dari baterainya ya. Baterai dan juga soket LCD-nya. Oke, kita lepas seperti ini. Nah, ketika sudah lepas ya, kita sisihkan terlebih dahulu untuk LCD yang barunya ini ya. Oke, kita letakkan di sini terlebih dahulu, kita lepas kembali baterainya ya. Oke, karena tadi saya sudah proses pengetesan dan coba saya akan pasangkan kembali LCD-nya di bagian depan sini ya. Apakah LCD ini yang merek terbaru bisa presisi ya dengan lulangan yang terdapat di bagian lubang pada HP ini ya. Nah, saya lihat di sini ternyata presisi ya, rapat dan tidak ada masalah. Oke, dan sudah saya cek ternyata rapat ya untuk LCD-nya. Jadi saya bisa untuk proses pengeliman ya teman-teman ya. Nah, saya lepas kembali dan kemudian saya akan bersihkan ya. Ini ada sedikit tadi kotoran atau sisa lem ya di sini. Ini khawatirnya ntar bisa menghalangi ketika kita proses pengeliman ya. Oke, dan ini sudah bersih ya teman-teman. Oke, lanjut kemudian ya. Di sini kan belum ada solasi ya. Kita kasih solasi double tip untuk melekatkan mesin LCD ini ke bagian pada
belakang besi yang terdapat di layar LCD ini ya, atau besi yang ada di LCD ini. Kita kasih solasi ya, secukupnya aja. Yang penting intinya lem itu melekat di bagian pada belakang LCD ini ya. Oke, kita potong secukupnya aja untuk dari solasinya. Kemudian kita lekatkan atau kita tempelkan di bagian belakang pada kabel fleksibel ini ya. Nah, di bagian sini teman-teman ya, kita lekatkan di sini. Nah, fungsi untuk dari saya kasih solasi double tip seperti ini ya, agar kabel agar tidak tertarik ataupun tertekan ya. Nah, kita sambil dorong ke atas pelan-pelan seperti ini. Oke, yang penting intinya kabel mesinnya itu rata dengan bagian pada besi yang terdapat di bagian belakang LCD ini ya. Oke, ini tadi ada sedikit kurang bersih ya ketika saya membersihkan, jadi saya harus bersihkan lagi. Oke, dan ini sudah bersih ya teman-teman. Oke, lanjut kita proses pengeliman ya. Kita proses pengeliman. Awas di sini ada penutup ya. Penutup speaker bagian atas atau saringan penutup speaker bagian atas jangan sampai hilang ya. Kita pasang kembali. Oke, apabila sudah dipasang, kemudian ya kita proses pengeliman ya. Kita kasih lem secukupnya aja di bagian pinggir pada lulangan HP Vivo F15 ini ya. Untuk pengeliman ini ya seperti biasa teman-teman mungkin sudah paham ya. Video-video yang sebelumnya memang saya kebanyakan servis itu hanya di bagian LCD. Belum tahu servis yang sekiranya ya yang ekstrim-ekstrim ya. Karena mungkin ya belum ada ya teman-teman. Lain kali saya akan bikinkan videonya yang ekstrim-ekstrim. Ini saya hanya melayani ya, karena saya belum pernah menservis Vivo F15 ya, jadi saya bikin konten agar teman-teman itu tahu ya bagaimana cara melepas ataupun memasang LCD yang baru di HP Vivo F15 ini ya. Oke, dan ini untuk proses pengeliman sudah saya kasih semua ya, dan sudah selesai. Dan langkah selanjutnya kita ya tinggal pasangkan ya LCD yang barunya ini. Kita pasangkan. Oke, diusahakan untuk pemasangan ini harus presisi ya, dipaskan untuk dari sudut atas samping bawah ya. Dan kemudian apabila sudah pas ya kita tinggal urutkan, kita tekan-tekan perlahan seperti ini teman-teman ya, agar lemnya itu melekat dengan sempurna, agar layar juga bisa presisi dengan bagus ya. Oke, dan kemudian saya tancapkan untuk dari kabel LCD-nya. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah selesai ya untuk melekatkan LCD-nya, tapi saya di sini mempunyai kendala di bagian pada saringan speaker atas atau penutup speaker atas bagian ya, bagian di sini ya teman-teman. Ini tadi agak sedikit menyangkut, jadi LCD-nya kurang menekan ke bawah, jadi agak sedikit mengganggu. Nah, ini sudah saya perbaiki, karena kalau tidak diperbaiki ya layar LCD-nya jelek ya teman-teman, agak sedikit terangkat. Oke, dan ini sudah saya perbaiki. Dan langkah selanjutnya ya, kita tinggal ikat menggunakan karet seperti ini ya, untuk membantu agar lem ini bisa melekat dengan sempurna dan juga layar bisa presisi dengan bagus ya teman-teman ya. Kita kasih karet secukupnya aja seperti ini. Kita ikatkan untuk di bagian atas dan bagian bawah seperti ini ya. Kita kasih 4 aja ya teman-teman ya, untuk atas 2 dan bawah 2 seperti ini. Oke, ketika sudah ikatkan seperti ini ya kita tinggal rapikan ya, sambil kita tekan-tekan di bagian sisi pinggirnya. Oke, kita tunggu hingga lem yang ada di LCD ini kering ya. Oke, ketika sudah saya tunggu, ternyata lemnya sudah kering ya.
Kemudian saya lepas kembali untuk dari karetnya ini. Oke, dan ini hati-hati ya untuk cara pelepasan ini. Oke, dan ini sudah selesai ya, saya lihat sudah bagus ya. Wah, mantap sekali, ini layarnya sudah presisi ya, sudah rapi, rapat, dan tidak ada yang melongo. Wah, mantap sekali ini LCD-nya ya. Oke, kita langkah selanjutnya kita tinggal bersihkan untuk di bagian pada dari sisi samping ya. Dari sisi samping layar LCD yang baru ini kan tadi ada sisa-sisa lem, kita bersihkan menggunakan thinner, tisu campur dengan thinner ya, cairan thinner. Kita basahin tisunya dan kemudian kita gosok-gosok di bagian pinggir seperti ini agar lemnya itu hilang ya. Oke, dan ini mantap sekali. Wow, mantap sekali ya. Dan ini saya tekan sudah, lemnya sudah kering ya. Sudah kering dan layar presisi dengan bagus ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah, ini sudah saya cek. Oke, langkah berikutnya di sini kan tadi di kabel fleksibel atau kabel pada LCD-nya ada solasi ya. Kita tinggal lepas saja ini. Kita lepas dan kita kemudian kita lekatkan atau kita tempelkan di bagian pada lulangan HP ini ya. Kita urutkan seperti ini dan kemudian kita tancapkan untuk dari konektor LCD-nya. Dipaskan ya teman-teman. Oke, dan kemudian kita urutkan. Oke, mantap sekali seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan langkah berikutnya kita tinggal kasih solasi double tip ya untuk melekatkan baterainya. Tadi kan baterainya terlepas mudah sekali ya, belum ada lemnya. Biasanya kalau baterai tanam itu ada lem di bawah baterainya teman-teman ya. Karena tadi tidak ada lemnya, maka saya kasih solasi double tip seperti ini agar baterainya itu bisa melekat ya di bagian lulangan sini. Karena kalau baterai tanam itu memang harus ada lemnya teman-teman ya. Karena saya tidak kasih lem, cukup saya kasih solasi ya agar ketika kita nanti proses perbaikan lagi mudah untuk cara pelepasan dari baterai tanamnya ini. Oke, dan ini sudah saya rapikan untuk baterainya dan juga saya sudah pasang untuk dari konektor dari baterainya. Ya, kita tinggal pasang kembali ya penutup mesin bagian atas ini ya. Diusahakan untuk soket sudah terpasang dengan benar ya, agar nanti kita tidak bongkar lagi. Oke, dan ini sudah saya pasang untuk dari penutupnya sambil saya pasang bautnya ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya untuk dari proses penggantian LCD-nya ya. Tapi ini belum selesai ya teman-teman untuk proses pemasangan dari semuanya ya. Kita harus pasang juga untuk dari penutup belakangnya. Nanti setelah pembautan ini saya akan kasih tahu ya untuk penutup belakang itu harus diapain ya. Oke, dan ini sudah selesai ya untuk proses pembautannya. Di sini kan tadi ada sisa-sisa lem ya untuk dari penutup bakdor belakang ya. Kita bersihkan juga teman-teman ya. Karena di sini lemnya mengendabel banyak sekali. Jadi saya harus bersihkan. Nah, lihat di sini juga di penutup bakdor belakangnya juga banyak sekali lem-lem ya yang tersisa di sini atau lem yang sudah kering. Jadi kita bersihkan ya teman-teman ya. Apabila sudah bersih ya kita tinggal tambahin lem lagi ya. Kita kemudian pasangkan kembali ke HP-nya atau kita tempelkan lagi ya dari penutup dari bakdor penutup belakang HP Vivo F15 ini. Kita kasih lem secukupnya ya. Seperti ini. Oke, ketika sudah dikasih semua, sudah merata ya. Ya, kita tinggal pasangkan kembali untuk dari penutup bakdor belakang dari HP Vivo F15 ini. Kita tancapkan untuk dari kabel fleksibel penghubung sidik jari belakang ya. Oke, kita paskan dan kemudian kita sambil urutkan tekan di bagian sisi pinggirnya ya.
agar lebih rapat dan penutupnya bisa presisi ya. Dan kemudian kita bantu menggunakan karet juga seperti ini agar lemnya itu melekat dengan sempurna, hasilnya bagus dan rapi ya teman-teman. Oke, kita kasih secukupnya aja. Saya kasih bagian karetnya ya, 3 aja. Oke, ketika sudah dikasih karet seperti ini ya, wah ini layarnya nyala ya, tadi ketekan ketika saya memasang karet. Oke, saya tes ternyata di sini normal ya untuk LCD-nya. Wah, mantap sekali ini. Oke, kita tinggal tunggu aja ya untuk penutup belakang ini agar kering lemnya ya. Oke, ketika saya sudah menunggu, ternyata lem yang terdapat di bagian penutup belakang HP Vivo F15 ini sudah kering ya. Jadi saya lepas kembali untuk dari karetnya. Oke, setelah saya pelepasan untuk karetnya ini, saya lihat di sini rapi dan tidak ada kendala ya. Dan hasilnya mantap. Oke, kita tinggal bersihkan menggunakan cairan thinner seperti ini agar lem yang terdapat di bagian luar HP-nya ini ya, atau di bagian sininya bersih dan rapi ya, seperti HP baru lagi. Wah, mantap ini. Oke, dan ini sudah selesai ya untuk pemasangan dari LCD yang barunya, sudah saya tes normal. Oke, di sini saya juga ya disuruh untuk memasang anti gores atau tempel glass ya di bagian pada layar LCD-nya. Oke, ini sekalian komplit tutorialnya teman-teman ya. Oke, ini adalah tempel glass ya atau anti gores pada layar LCD Vivo F15. Oke. Dan kemudian kita kupas saja ya, ini untuk pembersih layarnya. Di sini ada yang kering dan ada yang basah. Kalau yang basah yang warna hijau ya, karena di situ ada angka 1 dan angka 2. Kalau yang warna oranye itu nomor 2, berarti yang kering ya teman-teman. Jadi kita bersihkan menggunakan yang basah terlebih dahulu agar debu atau kotoran yang terdapat di layar LCD-nya ini hilang ya. Dan kemudian apabila sudah kita bersihkan menggunakan tisu yang basah, kemudian kita menggunakan lap tisu yang kering ini ya, yang bawaan dari anti goresnya ini sendiri. Oke, diusahakan harus bersih ya teman-teman ya. Kalau sudah bersih, tidak ada kotoran yang menempel di bagian pada layar HP ini ya, ya kita tinggal kupas saja ini ya. Di sini ada solasi di bagian anti goresnya. Untuk proses pemasangan ini ya teman-teman, kita tempelkan terlebih dahulu seperti ini. Sambil kita nyalakan HP-nya, kita lihat ya, paskan ya dari layar LCD-nya. Jangan sampai menceng ya teman-teman ya. Diusahakan harus pas ya. Dari lurusnya layar LCD dan juga layar atau kaca pada anti goresnya ini atau tempel glass ini ya. Oke, apabila masih kotor ya kita bersihkan ya, mana yang belum bersih ya. Oke, dan ini sudah bersih semua, sudah saya bersihkan. Tadi memang ada sedikit kotoran ya. Kita nyalakan seperti ini. Sambil kita nyalakan ya, karena di sini layarnya sering mati, jadi saya sering menekan tombol powernya ya agar layar ini menyala. Kita paskan, jangan sampai menceng ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah hasilnya mantap sekali, rapih seperti HP baru lagi ya. Wah, mantap ini HP ya, kinclong lagi ya untuk layarnya. Oke, lihat di sini saya ketika pemasangan dari anti goresnya di sini ya, kaca anti goresnya pas dengan dari kaca LCD bagian dalamnya ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya untuk proses memperbaiki HP Vivo F15 ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya.
Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Desyo Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Desyo Official ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.